kelompok kami berkesempatan mempresentasikan materi tentang koperasi dan lebih spesifikasinya adalah koperasi simpan pinjam. Terlebih dahulu kita harus mengetahui definisi dari koperasi tersebut dan makna kata dari koperasi itu sendiri. Kata koperasi memiliki makna yaitu kerjasama yang terdiri dari kata core dan operation. Dan koperasi sendiri memiliki beberapa definisi dari undang-undang maupun dari para ahli yang ada di Indonesia maupun yang ada di luar negeri. Di sini kelompok kami akan mengambil definisi dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, yaitu koperasi adalah badan usaha yang meranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Di sini kami mendapat koperasi simpan pinjam. Koperasi simpan pinjam itu sendiri merupakan suatu lembaga keuangan yang bertujuan untuk mensejahterakan anggotanya dengan cara menyimpan dana dari anggota kemudian menyalurkan kembali kepada anggotanya tersebut. Koperasi simpan pinjam sendiri cenderung menawarkan bunga yang lebih rendah kepada para peminjamnya tersebut. Yang berikut pendirian koperasi simpan pinjam. Pendirian KSP memerlukan beberapa syarat, tahapan, dan perizinan. Yang pertama syarat, harus memiliki modal, rencana kerja, dan surat pernyataan berkelakuan baik. Yang kedua itu tahapan, mengikuti tahapan pengajuan nama, perencanaan akte pendirian, dan pengesahan akte pendirian. Yang ketiga perizinan, memiliki nomor induk berusaha, izin usaha, dan izin pelayanan jaringan. Yang ketiga itu aspek legalitas koperasi. Yang pertama itu akte pendirian. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian. Pasal 7, koperasi harus memiliki akte pendirian yang dibuat oleh notaris dan disahkan oleh petugas yang berwenang. Yang kedua itu badan hukum. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang perlindungan dan pemberdayaan koperasi. Pasal 6, koperasi harus memiliki status badan hukum dari Kementerian Koperasi dan UKM. Yang berikut itu izin usaha. Peraturan OJK Nomor 12 POJK 05/2014 tentang perizinan usaha dan kelembagaan lembaga keuangan koperasi. Koperasi simpan pinjam harus memiliki izin usaha dari OJK. Yang keempat, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian. Pasal 8, koperasi harus memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Yang berikut NPWP, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Pasal 2, koperasi harus mendaftarkan diri untuk mendapatkan nomor pokok wajib pajak. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan lanjutan tentang aspek legalitas, di mana yang keenam ada surat izin usaha perdagangan atau SIUP, di mana dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 77 Tahun 2013 tentang penerbitan surat izin usaha perdagangan dan tanda daftar perusahaan secara simultan bagi perusahaan perdagangan. Meskipun tidak selalu diperlukan untuk koperasi, beberapa daerah mungkin mengharuskan SIUP. Yang ketujuh, ada tanda daftar perusahaan atau TDP, di mana dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan koperasi perlu mendaftarkan diri dan memperoleh TDP dari instansi terkait. Yang kedelapan, ada surat keterangan domisili usaha atau SKDU, di mana peraturan daerah setempat dapat bervariasi tergantung lokasi, di mana di dalam dokumen ini dapat menunjukkan alamat resmi koperasi dan dikeluarkan oleh pemerintah setempat. Yang kesembilan, ada kepatuhan pada peraturan. Yang pertama itu terdapat pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian. Dan yang kedua, Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 15 Tahun 2015 tentang usaha simpan pinjam oleh koperasi.
Yang ke-10 ada laporan keuangan, di mana pada Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 13 Tahun 2015 tentang pedoman akuntansi usaha simpan pinjam oleh koperasi, koperasi wajib menyusun dan melaporkan laporan keuangan secara berkala. Yang ke-11 ada sertifikat pengurus dan pengawas, di mana dalam Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 15 Tahun 2015 tentang usaha simpan pinjam oleh koperasi, pasal 15, pengurus dan pengawas koperasi simpan pinjam wajib memiliki sertifikat kompetensi. Yang ke-12 ada keanggotaan lembaga peminjam simpanan atau LPS, di mana dalam Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2008 tentang besaran nilai simpanan yang dijamin, koperasi simpan pinjam disarankan untuk menjadi anggota LPS untuk melindungi simpanan anggotanya. Jadi, aspek-aspek legalitas ini penting untuk memastikan bahwa koperasi simpan pinjam beroperasi sesuai dengan hukum yang berlaku dan mendapatkan perlindungan hukum yang memadai. Sekian dari saya, terima kasih. Yang berikutnya ada kegiatan usaha koperasi simpan pinjam. Yang pertama, menghimpun dana. Bertujuan mengumpulkan dana-dana dari anggota koperasi. Itu yang pertama ada simpanan pokok, simpanan wajib yang harus disetor dari setiap anggota saat bergabung. Yang kedua ada simpanan wajib, simpanan yang harus disetor secara berkala oleh anggota. Ketiga, simpanan sukarela, simpanan yang disetor oleh anggota secara sukarela dan tidak diwajibkan. Yang kedua ada menyalurkan dana. Yang pertama ada pinjaman produktif, pinjaman yang digunakan untuk kegiatan produktif seperti usaha, pertanian dan pendidikan. Yang kedua ada pinjaman konsumtif, pinjaman yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumtif seperti membeli barang atau membayar daya hidup. Ketiga, pendidikan dan pelatihan, mengarahkan program penyuluhan mengenai manajemen keuangan dan kewirausahaan anggota. Yang keempat ada pembagian SHU atau sisa hasil usaha. Itu yang pertama memberikan keuntungan kepada anggota. Anggota akan mendapatkan bagian dari keuntungan yang diperoleh koperasi. Yang kedua, meningkatkan loyalitas anggota. Pembagian SHU dapat meningkatkan loyalitas anggota terhadap koperasi. Yang kelima ada kegiatan sosial. Tujuan kegiatan sosial yang pertama meningkatkan kualitas hidup anggota. Kegiatan sosial dapat memberikan manfaat langsung kepada anggota seperti kesehatan, pendidikan, dan lingkungan. Yang kedua, membangun citra positif koperasi. Kegiatan sosial dapat meningkatkan citra positif koperasi di masyarakat. Yang ketiga, meningkatkan rasa solidaritas antar anggota. Kegiatan sosial dapat mempererat tali persaudaraan antar anggota. Baik, sekian dari saya. Terima kasih.